717 rapid test, termasuk kemarin kita rapid test massal di Pasar Sumarno dan juga di Polres Kodim. Terkait dengan anggaran sebagaimana disampaikan oleh Pak Asisten tadi, bahwa anggaran yang dialokasikan untuk dinas kesehatan dan rumah sakit itu sebesar 7,304.390.000. Ini digunakan yang pertama untuk penyediaan bahan dan peralatan. Ini bermacam-macam Pak, termasuk APD dan lain-lain, dan juga untuk insentif petugas para medis dengan dokter dan juga petugas lainnya. Kemudian untuk sarana dan prasarana yang diperlukan di rumah sakit dan juga klinik. Mungkin itu Pak secara garis besar yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membentuk gugus tugas, BPBD salah satu instansi yang harus mengkaji bersama dengan dinas kesehatan untuk status bencana Kota Sungai Penuh. Itu sudah kami lakukan sudah 3 kali. Pertama adalah tugas BPBD bersama dinas kesehatan itu untuk menentukan status. Pertama adalah status siaga darurat, karena kondisi kita berubah dan jumlah terkonfirmasi positif bertambah, maka kita kaji lagi, maka kita naikkan status kita menjadi tanggap darurat. Dengan naiknya status tanggap darurat, maka kedua gugus memerintahkan kita bersama dengan tim untuk segera membuat rencana aksi ke lapangan, dan kita sudah meminta kepada semua instansi terkait untuk segera melaksanakan aksi-aksinya di lapangan sesuai dengan yang diajukan dan anggaran yang tersedia. Apa yang disampaikan oleh Pak Dinas Kesehatan kemarin, gugus tugas bekerjasama dengan Dinas Provinsi Jambi, Kesehatan Provinsi Jambi, tim melaksanakan rapid test di 3 tempat pada hari Kamis, itu adalah di Polres dan di Kodim, dan kemarin di tempat umum di pasar. Khusus untuk BPBD sendiri, salah satu yang juga berperan bersama-sama dengan kawan di sekretariat, kita selalu memberi informasi kepada masyarakat, baik itu yang ingin melaksanakan bermacam-macam bentuk acara, baik itu acara rapat dan lain sebagainya. Salah satu tugas gugus selalu menyampaikan adalah agar melaksanakan protokol kesehatan dimanapun tempatnya. Kemudian BPBD sendiri dalam hal penggunaan dana COVID, khususnya BDT, itu diberi pertanggungjawaban. Beban tugas di situ sesuai dengan aksi adalah untuk menyediakan semua selaku fasilitator barangkali untuk pos puncak masuk Sumbar dengan Jambi, pasnya dia puncaknya tadi sudah kita laksanakan sampai akhir bulan Juni kemarin, dan sekarang memang karena kabupaten sudah duluan tidak lagi akses untuk masuk ke Kota Sungai Penuh dan Kerinci, khususnya di Terwi dan di Moroiman, maka kita juga bersama-sama dengan mereka sepakat bukan berarti melonggarkan, tetapi untuk pencegahan tetap dilaksanakan baik di pasar dan lain sebagainya. Ada hal di situ. Pertama adalah
kita memfasilitasi untuk honorer, tapi namanya adalah uang lelah kawan-kawan kita yang di puncak, kemudian makan minum mereka, ada sedikit mencetak belangko untuk keluar masuk kota Sungai Penuh, dan terakhir ada snack. Itu kegiatan di samping ada juga tugas di sekretariat. Itu barangkali Pak Ketua dapat kami sampaikan untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sekaligus kami sampaikan kepada Pak Ketua bahwa kegiatan penanganan COVID di area pasar adalah untuk membantu tugas di bidang kesehatan tentang penanganan COVID di area pasar. Dengan pedoman surat dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tentang peningkatan kewaspadaan terhadap virus corona di pasar raya. Dua, dengan ditetapkan surat edaran Wali Kota Sungai Penuh tentang status tanggap darurat dan surat dari gugus tugas tentang rencana aksi Dinas Perdagangan Industrian terhadap penanganan COVID di lingkungan pasar. Dari kegiatan tersebut, berdasarkan rencana kebutuhan kami usulkan, ada beberapa kegiatan yang kami lakukan adalah penanganan COVID di area pasar. Itu ada posko di terminal yang dibantu oleh dari pihak TNI, Polri, Dinas Kesehatan, termasuk juga di bidang pengelola pasar. Pertama, kami mengadakan pengecekan di setiap pintu masuk pasar. Diharapkan kepada seluruh masyarakat pengunjung pasar itu ada wajib masker. Yang kedua, kami juga sesuai dengan surat dari Kementerian Perdagangan itu diwajibkan pedagang itu memakai masker. Yang kedua, memakai sarung tangan, dan sudah kami bagikan melalui kegiatan dari gugus tugas bersama pembina terkait yang dibagikan kepada pedagang untuk memakai masker dan sarung tangan. Yang kedua, kami juga menyiapkan tekmon pencuci tangan di 8 titik pasar, dan sampai sekarang masih ada di pasar di 8 pintu masuk. Dan juga kami melaksanakan penyemprotan disinfektan di 4 pasar setiap hari, dan di sini juga ada biaya penyemprotan untuk petugas satu orang satu hari itu 50.000. Dari anggaran ini ada biaya personal tim terpadu TNI, Polri, sama juga Kapolri setiap hari berada di posko terpadu untuk memantau dan menyampaikan kepada masyarakat pengunjung pasar dan pedagang. Setiap hari itu kita berikan himbauan tegasan itu apabila tidak memenuhi protokol kesehatan ini tidak dibenarkan untuk masuk ke pasar. Dari RKB yang kami ajukan ini Pak, mungkin juga ada anggaran yang tidak dipakai karena dengan dicabutnya kemarin itu status tanggap darurat pada tanggal 30 Juni kemarin. Kegiatan ini kami tutup dulu menjelang petunjuk dari gugus tugas Kota Sungai Penuh. Dan juga kami menyiapkan APD untuk petugas penyemprotan seperti sarana sepatu bot, sarung tangan, juga untuk petugas penyemprotan disinfektan di lingkungan pasar. Itu dulu Pak Ketua. Terima kasih. Pak Ketua, Wakil Ketua, karena berkali-kali Kota Sungai Penuh,
kemudian APD, dan Bapak Ibu beserta rapat yang berbahagia. Mohon izin menyampaikan rencana aksi penanganan COVID-19 pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Sumedang. Yang pertama, bahwa memenuhi surat daripada Wakil Ketua Gugus COVID-19, kami diarahkan untuk dalam rangka penanganan COVID ini di bidang komunikasi, informatika, dan statistik ada tiga hal yang diarahkan. Yang pertama, penyiapan infrastruktur dan fasilitas telekonferensi. Mana seperti kita ketahui bahwa semenjak COVID ini kita untuk acara pertemuan secara langsung itu sudah sangat dibatasi, sehingga kita diarahkan untuk melaksanakan pertemuan secara virtual, baik itu secara dinas dengan pusat ataupun dengan provinsi. Itu intens kita melaksanakan secara virtual setiap acara-acara itu. Kemudian yang kedua, diarahkan juga untuk penyiapan aplikasi penjualan dan pembelian kebutuhan rumah tangga. Ini untuk pembelian dan penjualan secara online. Ini juga kita persiapkan nanti apabila suatu ketika bahwa pasar kita memang sudah tertutup total untuk penjualan secara tunai langsung. Kemudian yang ketiga adalah penyampaian informasi melalui website, kemudian media sosial, dan penyebaran pamflet dan brosur pada kecamatan desa dalam kecamatan Kota Sumedang. Pada tanggal 5 kami telah mengajukan tuntutan anggaran dan biaya untuk tiga kegiatan di atas, itu sejumlah 478.159 juta 200 rupiah. Ini antara lain digunakan untuk yang tadi pertama belanja untuk cetak dan pamflet, kemudian belanja modal. Modal ini adalah untuk infrastruktur dalam rangka menunjang pelaksanaan video konferensi. Kemudian juga termasuk pengadaan peralatan personel komputer untuk itu dalam rangka menunjang pertemuan secara virtual. Jumlah anggaran secara keseluruhan itu adalah sebesar 680.159.200 rupiah. Dan realisasinya pada saat ini itu sudah 317.713.700 rupiah. Ini itu laporan secara umum. Bisa itu 362.445.500 rupiah. Oke, secara umum itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan dari Satpol PP Kota Sumedang dalam membantu kegiatan tugas COVID-19 ini di bidang kesehatan. Kami berdasarkan dari status siaga darurat dan tanggap darurat Kota Sumedang, Pol PP ditugaskan untuk patroli penertiban dan keamanan. Ini bekerja sama dengan pihak TNI dan Polri. Kegiatan ini dengan rencana aksi sasarannya 8 kecamatan di dalam Kota Sumedang, termasuk kegiatan pasar Kota Sumedang. Kemudian kami juga bekerja sama, yaitu dengan tim gugus pasar Kota Sumedang dalam penertiban pasar, yang mana pada bulan suci Ramadan, yaitu penertiban waktu penutupan dari kegiatan toko-toko dan kegiatan rumah makan pada malam harinya ditutup jam 21 WIB. Kemudian juga bekerja sama dengan Dinas Perindak
TNI Polri juga dengan Dinas Kesehatan dalam mengatur kegiatan pelaku pasar itu untuk wajib masker, dan juga pedagang untuk mengatur jarak, dan juga di bulan suci Ramadan itu ada batasan waktu jam 14 siang sudah tutup. Dan juga kegiatan kami pengamanan di rumah sakit umum daerah kita, Rumah Sakit Haji Bakri. Dalam hal ini kami Satpol PP Kota Sukabumi dengan sasaran, kalau di pasar yang pertama rumah makan, kafe, kami bersosialisasi dan menertibkan warga kita, baik itu tempat berkumpulnya orang banyak, menertibkan kegiatan-kegiatan seperti resepsi, dan juga di rumah makan kami menertibkan sesuai dengan standar COVID-19 dan juga standar kesehatan, yaitu untuk tetap memakai masker, menerima pengunjungnya 50%, menyediakan cuci tangan. Ini kami selalu bekerja sama dengan pihak TNI Polri. Di sini juga perlu kami sampaikan, ada kegiatan ini berupa anggaran. Kegiatan ini kami laksanakan selama 3 bulan dengan rinciannya, yaitu uang saku petugas patroli, kemudian bahan bakar minyak untuk 3 mobil patroli termasuk TNI, Polri, dan Pol PP. Kemudian di Pol PP Kota Sukabumi juga ada kegiatan dari TNI Polri juga, dan Kodim Polres Kodim 0417 Peci. Itu adalah kegiatan mandiri dari Kodim dan Polres Peci. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Kami tutup dengan tapi dananya itu dana dari BPBD ya, BPBD. Yang dikelola perhubungan ada 3 intinya. Yang pertama penanganan COVID di lingkungan terminal. Di terminal dia kawasan pengendalian di terminal. Kemudian kedua mengawasi moda transportasi yang terutama travel, terus angkutan desa di dalam Kota Sungai Penuh. Kemudian yang ketiga dia pembinaan ke loket-loket yang ada di Kota Sungai Penuh. Intinya 3 itu saja mungkin di perhubungan itu, Pak. Terima kasih. Baiklah, kami dari kelurahan mengikuti peraturan yang berada itu dari bulan COVID. Kami telah melaksanakan tugas dari bulan Februari, Maret, walaupun dananya bulan Juni, pelaksanaannya itu untuk perlindungan PD petugas untuk penyemprotan, pemberian masker, ember, dan sabun cuci tangan. Dan APD perlindungan untuk yang mengadakan desinfektan. Kami telah melaksanakan penyemprotan di masjid-masjid, di musala, di gereja, di kantor-kantor BUMN, contohnya Bank BNI, dan Bank Cabang, ada 4 dari toko-toko. 1 bulan 4 kali kami melaksanakan penyemprotan. Kami melaksanakan itu berbeda, kami dari desa, kami mengadakan jam 10 malam. Setelah semuanya steril, toko-toko ditutup, baru kami menyelesaikan tugas kami penyemprotan. Kebetulan kami memakai roda 3 kebakaran dan kami yang telah dianggarkan tahun 2020. Selanjutnya, walaupun statusnya kita udah sampai sekarang juga, kami sampai bulan Juli kami juga 2 minggu telah melaksanakan terakhir untuk penyemprotan. Untuk selanjutnya kami menunggu arahan tugas gugus COVID Kota Sungai Penuh.
dalam penanganan COVID kami bekerjasama dengan di sektor kami Puskesmas Gabenung, Dinas Kesehatan, kecamatan dengan Tegugus. Karena tanpa ada kerjasama kami melacak pasien yang dengan reaktif, sosialisasi dan pengamanan, memberi bantuan dan kerjasama yang baik antara kami dengan masyarakat. Dana yang kami gunakan sebanyak 20.000 rupiah dengan sanksi 100%. 85 juta 20.000 rupiah. Transaksi 100%, Pak. Pelaksanaan itu dari yang dianggarkan dari bulan Mei, Juni, Juli. Tapi kami telah melaksanakan bulan Februari, Pak. Sampai bulan Juni juga kami juga telah melaksanakan atas dulu, Pak. Kalau ada tutup masyarakat kami atas dulu, tunggu apa, Pak. Hanya itu yang kami sampaikan, kami mohon untuk kelanjutannya Pak Gubernur lebih diperhatikan lagi, Pak. Terima kasih.